Halo YouTube, halo teman-teman. Sekarang kita akan membahas sekilas apa sih yang di lemari ini, ya teman-teman. Saya mulai dari yang paling atas saja, bahwa saya dulu sebelum ngumpulin yang lain-lain macam-macam, saya pernah door to door jual beli keramik seperti ini dari rumah-rumahan. Nah, dari perumahan maksudnya. Ini saya ambil juga. Ya, 2 ekor asu. Oke. Ini benda ini namanya kamcing, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang sering lihat bakul antik itu sering melihat benda seperti ini. Ini disebut dengan kamcing atau wadah sop. Dulu kalau di bakul antik itu cukup prestisius kalau sudah ada kamcing-kamcing kayak gini, ya. Satunya harganya antara, dari zaman dulu aja, kalau sekarang mungkin sejutaan ya teman-teman, satu set dengan tutup. Nah, kebanyakan tutupnya hilang seperti ini, atau tutupnya potol teman-teman. Seperti ini kilin, harusnya seekor kilin ini ditutup, tapi ini kepalanya putus teman-teman. Nah, ini otomatis harga benda yang cacat sama yang utuh berbeda ya teman-teman. Sorry, live action jadinya begini. Oke, ini saya ambilin lagi yang utuh. Nah, jadi kalau ini kebetulan juga antara tutup dan body beda ya teman-teman, motifnya dia lebih ke sini tuh teman-teman, tapi ditutup kan nggak pas. Ukurannya juga berbeda-beda, ada yang lebih kecil. Nah, ini ada yang lebih kecil, ada lagi yang lebih kecil lagi sebenarnya, ada yang medium. Oke, anyway, kita bicara ini. Jadi kepala ini ada ceritanya binatang kilin sebagai pegangannya, teman-teman. Ya, nah itu. Ini era tahun 18 pertengahan sampai 19 awal dipakai. Di Semenanjung Malaya juga, cuman sampai di Indonesia juga motifnya lebih kurang sama. Terus kalau yang elit-elit banyak itu di Semenanjung Malayanya, ya. Itu disebut dengan kamceng, atau tempat, sebenarnya seperti tempat sup kalau untuk makan malam, itu kayak semacam panci lah, tapi dia tidak dibakar langsung ke api ya teman-teman. Ini maaf, dalamnya banyak isinya. Ya, ini semua motifnya dilukis biru putih, era dinasti Qing ya teman-teman, karena tahun 18-an ya. Jadi dulu sebelum saya menyukai keramik antik yang lain, itu saya suka keramik. Kenapa? Filosofinya, kalau ini pecah berarti barang ini berkurang satu. Saya kira gitu. Ternyata banyak sekali pada saat saya mencari, yaitu tahun 90-an sampai tahun 2000 awal lah. Habis itu saya sudah kerja dapat kerja lagi, jarang sekali nyari. Ya, kalau yang kecil, detail tutup atau detail kilinnya juga tidak terlalu detail ya. Ini jadi seperti apa sih, sekedarnya saja. Lain kalau sama yang besar-besar, bahkan itu kelihatan ada telinganya ya teman-teman. Ini cuman kayak gini ya. Oke, ya maaf kenapa saya nggak bawa turun, karena males aja naik turunnya ya. Itu tadi, jadi ada motif yang halusan, ada motif yang lebih kasar, karena ini semua hand painted ya, lukis tangan teman-teman, dari China semua. Terus ini juga kupingnya juga beda-beda. Kalau yang bagus mahal itu sebenarnya yang banyak warna-warni ya. Jadi itu diantaranya kamceng-kamceng ini termasuk kategori tidak langka, tapi ya cukup antik ya. Masih banyak ya, boleh dibilang banyak, boleh dibilang sedikit. Nah, itu ada lagi yang ukuran sangat kecil sebenarnya, cuman kebetulan saya nggak punya, juga laku. Saya juga di online juga ada beberapa yang jualan. Oke, jadi itulah sekilas tadi kamceng ya. Juga mungkin di sini cucing ya, cucing atau cangkir, cawan ya, apa cangkir teh. Kalau ini beneran antik teman-teman, ini tanah liat, dalamnya berglasir ya. Saya cukup ada beberapa lah, cuman ini enggak saya pajang semua
Cawan, banyak juga yang baru ya, ini semua baru, ini bukan Celadon Green. Celadon Green itu harusnya agak seperti ini, cuman ini bukan, ini Japanese Green ini. Celadon Green. Nah, cawan juga. Nah, ini kalau yang ini ada lukis enamel timbul ya, timbul ya teman-teman, Chinese. Cuman ini juga baru teman-teman, ini sekitar tahun 19 mungkin 60-an ya. Kalau ini tahun 18 sampai awal 19 itu. Ada juga yang sebenarnya motif gini juga cukup lama ya, cuman kalau ini sudah tulisan begini made in Japan itu di antara tahun 1960-an. Ada yang Jepang, ada yang China, ada yang ya, kalau Koreanya jarang, terus terang saja, karena Korea tidak menjajah mana-mana, tidak kemana-mana. Nah, ini juga Japanese eggshell, ini cukup keren teman-teman. Kalau ini utuh satu set, ada tutupnya lagi seperti itu, jadi tutup, cangkir dan pisinnya. Kalau ini saya ada cangkirnya aja sama pisinnya. Pisinnya juga keren teman-teman. Tuh. Ya, ini disebut dengan Japanese eggshell karena tipis banget teman-teman. Tuh, nerawang ya. Tuh. Ini Japanese eggshell, seperti kulit telur, saking tipisnya. Ini kalau kondisinya utuh, ini kalau ini karena saya ada chip di sini ya teman-teman. Kondisinya sudah repair. Ini murah ini teman-teman, paling 200 ribuan. Tapi kalau misalkan utuh, dia juga cawannya juga transparan ya teman-teman tuh. Nah, itu kalau di lampu gini kelihatan. Kalau kondisi utuh mungkin 800 sampai 1 juta, yaitu ada tutupnya ya. Waktu itu saya lelang, saya nggak kena. Anyway, ya itu dia sebagian. Kalau ini baru ya teman-teman, ini Korea ini teman-teman. Model cawan Korea beda. Nah, ini cawan pun kan sebenarnya ada ini untuk aroma teman-teman, untuk teh. Tapi untuk aroma biasanya cangkir tinggi seperti ini. Untuk aroma aja. Kalau yang ini untuk minumnya. Kalau ini yang untuk teh seduh yang memang kayak gini. Satu set ya, atasnya bawah. Ini baru teman-teman. Itu baru semua. Jadi yang antik-antik jarang, malah sudah dibeliin sama customer. Ya, itu cepuk Jepang. Ini juga iklan whisky nih, Eropa. Saya ada beberapa juga, cuma anyway. Ya, begitulah teman-teman. Permulaan dari saya suka antik adalah selain uang juga gerabah ya, teman-teman, kayak ibu-ibu. Di situ piring segala. Nanti lain kali saya jelasin. Ya, ini sekarang satu lagi. Ini motif ini yang di Indonesia seringkali jarang lah didewa-dewakan dan sebagainya. Ini sebenarnya cukup baru, motif tahun 1950-1960-an. Tapi banyak sebenarnya beredar di Semenanjung Malaya atau bahkan kalau di Indonesianya tuh di Medan, teman-teman. Kalau di Pulau Jawa jarang yang motif-motif seperti ini. Jarang sekali, sangat jarang. Nah, terus berbeda lagi, ini adalah print, ini lebih baru lagi nih teman-teman. Ini print saja, ya. Kalau ini seperti enamel coating, lain ya, timbulnya segala macam, dibuat seperti kuno. Sampai kalau sudah ada tulisannya di bawah gini, made in Chin, itu biasanya tahun 50 sampai tahun 60-an. Ya, jadi gerabah-gerabah itu sebelumnya, sebelum ada piring-piring Eropa ya, saya belum tunjukin ya, itu semua piring dari China diekspor ke Eropa, itu yang reality ya. Jadi ada kayak tadi antiques, ada kemudian memorabilia kayak gini, ini cangkir Disney yang cukup lama ya teman-teman. Ini juga mungkin tahun 70-an, 60-70. Mickey Mouse-nya masih jelek teman-teman. Kalau barang-barang keramik itu barang-barang indah. Oke, begitulah teman-teman sekelumit dari, semoga terpuaskan ya. Ini kebetulan senggang hari Minggu. Kalau itu dari Belgia itu teman-teman, vas bunga. Baiklah teman-teman, sudah tadi kita semua sebagian dari unboxing dan sebagian dari barang yang saya kumpulkan ya. Salam koleksian teman-teman, salam numismatik
pokoknya salam koleksian deh. Kalau koleksi barang tuh nggak bakal ada ngantuknya. Kalau curious ya dibawa turun, dilihat-lihat, dilap-lap atau gimana, semua bisa dipegang. Ya kebetulan saya bukan ke arah yang investment yang kayak macam cryptocurrency dan segala macam, saya otaknya belum nyandak. Thank you teman-teman. Sampai ketemu video berikut.